Halo, kembali lagi di channel Rudy Hiskia. Kali ini aku akan bahas satu saham yaitu MCOR, atau kalau kita mau baca jadinya MCOR. Tapi jelek ya kalau disebut MCOR ya. Jadi MCOR ini adalah perusahaan bank Cina Konstruksi Indonesia. Jadi dulu ini sebelum menjadi Bank China Konstruksi Indonesia itu namanya Bank Windu. Nah, di tahun 2016 ke 17, Bank Windu ini dibeli oleh Bank China Konstruksi Indonesia. Jadi, di pas 2016 akhir lah, menuju 2017 saya berubah nama gitu. Oke, ini kalian sudah lihat websitenya ya, penampakannya seperti ini, sederhana banget. Jadi dari Bank Windu ke Bank China Konstruksi Indonesia, sekilas CCB Indonesia. Nah, ini kan kita lihat ya, penggabungan usaha merger Bank Windu Kencana Internasional Tbk dengan PT Bank Antar Daerah mendapatkan persetujuan daerah di 2016. Penghasil penggabungan berganti nama menjadi PT Bank China Konstruksi Bank Indonesia Tbk, atau disingkat CCB Indonesia. Mungkin kita sebutnya CCB Indonesia aja kali ya daripada MCOR. MCOR itu sebutnya nggak enak banget. Kita sebutnya CCB Indonesia aja ya. Oke, PT Bank China Konstruksi Bank Indonesia memperoleh peringkat rating Triple A. Ini bagus ya, stable outlook secara resmi dari pemeringkat Pevindo untuk periode 2001 sampai periode 1 September 2022. Oke, bagus peringkatnya. Oke, struktur kepemilikan. Nah, ini kita bisa lihat ini per 31 Mei 2022 dimiliki oleh China Construction Bank Corporation ya, 60%. Nah, ini ada angkanya ya. UOB Kay Hian 8%, Dr. Andes Joni 6%, Public 24%. Jadi bagus komposisinya dan mereka masih bisa melakukan right issue. Ya, mereka masih bisa melakukan right issue untuk mendapatkan pendanaan sekali lagi. Dan mereka pernah right issue, nanti aku tunjukin. Oke, masyarakat kecil bagus jumlahnya. Nanti kalau misalnya mereka mau buyback juga bisa, lalu jual lagi untuk mendapatkan dana. Itu mudah lah ya bagi mereka. Profil direksi. Nah, ini direksinya orang China ya. Yu Wennan, direktur utamanya, penanggung jawab perusahaan. Zuyong Setiawati Samahita, Junianto, Chandra Entesiagian, Agresius Robajanto Kadi Aman. Oke, ini para direkturnya, pengendalinya dari China. Dewan komisaris pasti dari China juga, bener kan? Zun Jiansheng, komisaris utama. Jian Gong, komisaris. Muhammad Hasan, Yudo Susantonyo. Oke, ini profil-profil mereka. Kalian bisa searching nama mereka di ini ya, di Google. Oke, ini ada laporan tahunan, laporan keuangan. Kalian bisa lihat di sini rasio-rasio dan lain-lain. Produk dan layanan kalian juga bisa lihat. Ada pinjaman kredit bermotor, rumah, komersil dan lain-lain. Simpanan juga ada. Layanan yang lainnya juga ada. Oke, ini aja sih soal dari Bank China Konstruksi Indonesia ini. Ada berapa cabang ya? Lumayan banyak loh. Oke, websitenya nanti kalian lihat sendiri ya secara detail ya. Kita lihat ke halaman selanjutnya. Mereka IPO di 2007 dengan nama Bank Windu ya. Mereka kan baru Bank China ini masuk di tahun 2016-17. Jadi ini IPO-nya atas nama Bank Windu. Nah, ini direksi dan komisaris. Nah, ini pemegang sahamnya ya. Ini yang pengendalinya Bank China Konstruksi Bank Corporation. China Konstruksi Bank Corporation. Oke, nggak ada anak usaha, jadi mereka fokus di bank aja. Oke, ini data-data mereka ya.
Laporan keuangan. Wah, ini yang paling baru nih, paling fresh, tanggal 30 Juni 2022. Jadi ini sudah masuk ke kuartal 2. Wah, ini rajin banget ya. Eh, CCBI, Bank CCB ya, Bank China Konstruksi ini mempublish laporan keuangan mereka di awal-awal. Tapi nanti kita akan bandingkan, eh, kita langsung lihat ke ini aja deh, ke laporan keuangan ya. Kita akan bandingkan kas lancar mereka dengan utang jangka pendek mereka ya. Jumlah utang mereka lebih tepatnya. Ini simpanan nasabah, nanti kita total utang kita dikurangin, kita akan kurangin total utang, di jumlah liabilitas itu jumlah utang, dikurangin simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain. Ya. Jadi simpanan dari nasabah itu 18 triliun, ini dikali 1 juta ya, dikali 1 juta sama dengan 18 triliun. Simpanan bank lain kecil, jadi kita nggak akan hitung. Kita bulatkan saja simpanan itu 18 triliun ya. 18 triliun berarti dikurangin 18 triliun, ini berarti 1,4 triliun lah ya sisanya. 1,4 triliun utang mereka. Kita lihat aset lancar mereka 1,5 triliun. 1,7 triliun. Giro pada bank lain berarti 2 triliun. Ini kan giro pada bank lain ya, 2 triliun. Penempatan pada Bank Indonesia ada lagi nih. Giro pada Bank Indonesia sama penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pihak ketiga 1,4 triliun. Jadi total-total, waduh, uang cash mereka banyak ya. Jadi aman udah 3 triliun lebih. So, utang mereka kecil. Jadi resiko utang mereka kecil lah ya. Kita udah hitung ini sekitar 1,4 triliun, sementara uang cash mereka udah lebih dari 2 triliun, bahkan 3 triliun lebih. Jadi utang mereka aman. Resikonya kecil. Kita langsung lihat ke laporan laba rugi. Nah, ini dia laporan laba ruginya ya. Pendapatan bunga mereka turun ya. Di tahun lalu 634 miliar pendapatan bunga. Di tahun ini malah turun menjadi 610 miliar. Waduh. Kuartal 1 mereka mulainya dengan kuartal 2 ya. Kuartal 2 mereka ini ya memburuk ya. Di semester 1 mereka ini turun justru. Entah kenapa bisa turun, mungkin karena ada ini kali ya, perang ini. Terjadi perang, lalu suku bunga naik, jadi orang pada takut pinjam duit. Gitu mungkin ya, atau berbagai bisnis itu sedang kesulitan, akhirnya mengurungkan niat untuk pinjam duit. Atau gimana aku kurang tahu ya, tapi yang menjadi poin pentingnya pendapatan bunga mereka berturun, artinya permintaan kreditnya menurun. Kemungkinan bisa turun lagi di kuartal 3 atau 4 ya. Tapi kita nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Tapi dari info ini artinya pendapatan bunga mereka turun. Jadi kemungkinan laba bersih mereka turun ya. Coba kita langsung lihat ke ini ya, laba pendapatan bunga bersih pun turun. Cuma operasional lainnya justru naik. Ada pendapatan provisi dan komisinya naik. Ternyata laba bersihnya naik ya. Naik sekitar mungkin 5 miliar ya, 5 miliar. Naik 5 miliar, kecil sih sebenarnya. Dia mereka karena ketolong ini aja sih. Tadi ya, jumlah pendapatan operasional lainnya mereka naik. Jadi laba bersih mereka naiknya naik tipis, bukan naik tebal. Karena ininya mereka turun, pendapatan bunganya turun. Jadi kinerja kuartal 2 mereka itu kinerja pendapatan bunganya turun. Jadi buruk, kemungkinan harga sahamnya bisa turun. Oke, kita masuk ke arus kas. Arus kas mereka positif ya. Ini 158 masuk ke kas mereka, 136 masuk kas mereka. Ada paling gitu aja sih. Jadi kesimpulan laporan kuartal 2 mereka turun ya ininya. Jadi dihindari dulu karena kuartal 2 mereka turun. Nggak tahu di kuartal 3 atau kuartal 4, tapi kalau semester 1 saja udah turun,
satu semester per satu semester mereka turun, kemungkinan semester 2 mereka bisa turun lagi. Karena mungkin ada berbagai faktor seperti suku bunga naik dan lain-lain ya. Dan faktor inflasi naik ya. Inflasi naik mengakibatkan bahan baku naik kan. Jadi kalau perusahaan pinjam duit, kalau misalnya bahan baku naik, perusahaan mungkin akan cenderung mengurangi kredit. Karena bahan bakunya naik, kalau misalnya ditambah kredit baru, jadi mereka double pengeluaran. Jadi ada kredit dan bahan baku. Apalagi kalau misalnya ada potensi suku bunga naik. Jadi mereka perusahaan akan double pengeluaran lagi. Bunga naik, bunga pinjaman naik, plus harga bahan baku naik. Itu kan lumayan parah. Jadi perusahaan mungkin akan mengurangi kredit. Nah, ini mungkin efeknya ke sini ya. Jadi turun 634 turun ke 610. Kecuali kalau misalnya mereka targetnya itu bukan perusahaan, tapi targetnya ke konsumen pribadi ya, ke personal lah. Tapi kita akan lihat mereka jualnya ke perusahaan atau ke personal. 26 sama 32. Kita ke nomor 26. 26. Nah, ini dia pendapatan bunga. Kredit yang diberikan, oh nggak ada informasi ya. Nah, kan kredit yang diberikan berkurang. Tidak ada ini ya informasi ya. Kredit diberikannya itu kepada personal atau kepada perusahaan. Tidak ada informasi. Coba kita nomor 32 apakah ada informasi lainnya lagi? Nah, ini 32 nih. Kredit yang diberikan giro pada bank lain. Oh, cabang Tokyo, cabang London, cabang Zhejiang. Nggak ada penjelasan soal personal atau ini ya. Ya nggak ada, jadi kita nggak tahu ini diberikan kreditnya itu ke perusahaan atau ke personal. Kalau ini target market mereka adalah korporat, berarti pasti mengalami penurunan. Tapi kalau misalnya target kredit mereka adalah individu, ya mungkin eh, tidak berdampak banyak karena individu ya pinjam buat KPR, buat beli mobil kan. Tapi kan pendapatan dari individu pun kecil. Berarti pasti ini paling besar ini dari korporat. Nah, dari korporat karena ada bahan baku tinggi, kemungkinan mereka akan mengurangi kredit. Mereka untuk menghindari resiko dari suku bunga yang naik. Nah, itu dia. Jadi untuk kuartal 2 mereka dari MCOR ya, saham MCOR, MCOR ini masih turun ya, jadi kurang baik. Jadi bisa dihindari dulu karena mereka kinerjanya turun. Dari sisi kuartal 2 mereka ya, utang mereka aman, kecil. Lalu arus kas mereka masih positif, tapi kinerja mereka turun, jadi hati-hati. Oke, ini dia kinerja tahunan dari MCOR. Nah, jadi Bank Windu itu dari 2008 sampai 2016 akhir. Ini Bank Windu nih. Mungkin kita akan ganti warna kali ya. Kita ganti warna hijau kali ya. Hijau nggak kelihatan. Oke, kita ganti warna biru. Nah, baru kelihatan. Jadi Bank Windu itu dimulai dari 2008 sampai 2016 akhir. 2016 akhir diganti menjadi China Konstruksi Bank Indonesia. Kita lihat kinerja Bank Windu ya, dari 2008 ke 2016 itu, karena ini ada campur tangan Bank China, jadi kita bank ini aja kalian sampai ke 2015. Omsetnya itu bertumbuhnya lumayan ya mereka. Jadi 204 miliar, 252, 303, 400, 500, 600, 800, 1 triliun. Jadi peningkatan omset bunga mereka itu tinggi-tinggi. Lompatnya jauh, bukan tinggi ya, lompatnya jauh. Ini kita ganti warna deh yang lebih gelap. Nah, ini dia mungkin lebih gelap. Ini lompatnya jauh ya, kalian lihat. Tapi pas dipegang oleh Bank China, lompatnya pelan. Kalian lihat kan? Satu digit semua. Terus digit keduanya ini malah tumbuhnya pelan sekali. Dari 2016 lah ya, dari 2016 dipegang Bank China.
Jadi 1 triliun, 1,1, 1,2, 1,2. Lihat 2018 dan 2019 sebenarnya tidak ada corona atau pandemi. Nah, tapi tumbuh mereka pelan. Kalian lihat kan? Jadi Bank Windu itu omsetnya dipegang Bank Windu, ini omsetnya terbangnya tinggi. Laba bersihnya juga sama lah ya, terbangnya tinggi. Sempat turun di 2014, nggak masalah, naik lagi. Ya kan? Ekuitasnya pun mereka lompat-lompat. Ekuitasnya mereka lompat jauh. Nah, ini bagus. Ini jadi dipegang Bank Windu ini bagus, tapi semenjak dipegang oleh Bank China Konstruksi jadinya pelan. Nah, 2017 naik, 18 naik, turun di 2019 kena pandemi, kita maklum lah ya. Tapi pandemi mereka masih positif, bagus. Ekuitas pun naiknya pelan. Dan di sini ada ekuitas karena ekuitasnya lompat karena ada right issue. Right issue mereka tambah modal ya. Jadi mereka terbitkan saham baru lagi, mirip IPO ya. Right issue itu mirip IPO, cuman ini right issue itu kenapa nggak namanya IPO? Karena membeda dari IPO. Jadi IPO kan menggalang dana, right issue juga menggalang dana. Sama dengan IPO, cuman ini namanya right issue gitu. Kalau IPO itu perdana ya, kalau ini right issue yang kedua. Dan mereka pun masih bisa menerbitkan right issue ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Tergantung komposisi saham yang ada dipegang oleh mereka gitu. Jadi ini dari 2,7 melompat ke 6 triliun. Ini karena right issue ya, ada penggalangan dana gitu. Jadi pas dipegang oleh Bank China ini mereka jadi seret gitu. Ini lompat tinggi nggak tahu kenapa ya bang. Ini labanya lompat tinggi terus turun. Ini juga naiknya juga nggak begitu banyak ya. Sekitar 10%-an lah ya. 8 sampai 10%-an. 9% lah gitu. Arus kas juga positif gitu. Dan di sini ternyata di kuartal 2 mereka 2022 mereka di kuartal 2 ya mereka turun dibanding dengan kuartal 2 dari 2021. Ya, turun ya. Jadi setelah dipegang China Konstruksi, Bank China Konstruksi, mereka kinerjanya jadi kayak lambat gitu ya, tidak ngebut. Mungkin karena beda kali. Kalau dulu modalnya kecil, masih gampang. Harusnya sih enggak ya. Ya mungkin dulu nasabahnya banyak yang nggak pakai rekening bank atau nggak ada yang pakai bank. Ya, dari 2008 mungkin tidak ada yang bikin tabungan, tapi di tahun-tahun sekarang banyak nasabah yang banyak masyarakat Indonesia yang bikin tabungan. Jadi makin seret, makin rebutan, jumlah bank makin banyak. Mungkin karena itu. Atau pilihan kredit makin banyak. Jadi mereka bersaing dengan bank-bank lain. Jadi makin seret. Jadi pertarungan bank ini sulit ya. Ini kayaknya kelihatan seret. Di kuartal 2 mereka juga turun. Tapi overall kinerja mereka. Jadi overall sebenarnya keuangan mereka sehat. Sebenarnya keuangan mereka sehat karena laba bersih masih positif, arus kas masih positif. Itu artinya perusahaan itu sehat. Tapi masalahnya mereka akan sulit bertumbuh gitu karena kelihatan ya kuartal 2 di tahun ini mereka turun. Turun itu bukan artinya jelek, tapi udah tidak bisa bertumbuh lagi, maksudnya itu. Bukan jelek ya, tapi tidak bisa bertumbuh lagi atau sulit bertumbuh karena kelihatan seret dari 2017 ke 2019. Naiknya susah, kena pandemi, terus ini udah mulai pulih mereka mulai turun. Jadi tumbuhnya sulit mereka. Apalagi jumlah bank, aduh ini malah kena ini. Apalagi kalau jumlah bank di Indonesia itu makin banyak, apalagi ada bank digital yang baru lahir ya, lumayan banyak gitu. Jadi ini akan kreditnya mereka akan banyak mengalami tantangan ya gitu. Secara tahunan mereka sehat perusahaan yang sehat, namun mereka jualan kreditnya bertumbuhnya lumayan sulit karena banyak saingan gitu. Oke, kita ke bagian presentasi mereka ya ini Bank China Konstruksi Indonesia. Adalah bank umum devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya.
hasil merger antara Bank Windu Kencana Internasional dan Bank Antar Daerah Bank Anda pada 30 November 2016. Tapi mereka ganti nama ya. Gitu. Punya 80 kantor tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini mereka berkomitmen mendukung perekonomian Indonesia khususnya dalam pembiayaan infrastruktur sejalan dengan program pemerintah. Jadi mereka khusus untuk membantu pembiayaan infrastruktur ya. CCB Indonesia tetap mengembangkan usaha kecil dan menengah serta consumer banking. Brand launching di 2017 ya. Become buku 3 bank kategori post capital injection. Jadi ada ini ya right issue. Jadi mereka jadi naik buku ya dari 2 ke 3. Visi misi kita lewatin aja. Struktur kepemilikan ini kita tadi udah lihat. Pengendalinya Bank China Konstruksi. Nah, ini jajaran komisaris dan direksinya. Ini jaringan kantor. Kita tidak akan lihat ya. Nah, ini keuangan tadi kita udah lihat. MPL-nya mungkin kita cari tahu ya. MPL itu artinya kredit macet. 2022 Juni. Kredit macetnya itu net itu 2%. Kalau semakin tinggi semakin buruk. Jadi hati-hati. Jadi semakin kecil semakin baik. Kredit macet kalau bisa makin kecil lah. Gitu. Ini 2% lah ya. Ini lumayan sih. Kalau nggak salah 4% itu udah lumayan tinggi. Kalau masuk 4% ini ya MPL net. Kalau misalnya ketinggian ini bahaya. Banyak kredit macet artinya bahaya. Bank bisa kena masalah. Pemasukan mereka ya. Total aset, kredit, ya kredit. Performa penting ya. Kayaknya turun ya di sini ya. Karena pihak ketiga, modal, laba setelah pajak, laba meningkat, mungkin mereka ada pengurangan biaya atau pendapatan operasional lainnya jadi meningkat. Modal manusia, oke lewatin aja yang kita akan lihat dari sisi keuangan aja. Kapitalisasi nggak penting, sebenarnya penting ya bagi investor, tapi sebenarnya kita bukan lihat di kapitalisasinya, tapi kita lihat grow-nya mereka. Yang penting itu grow-nya. Kembali mendapatkan peringkat triple A ya, rating tertinggi. Ini bagus. Karena mungkin nama baik mereka di China bagus sekali ya. Ini keunggulan mereka ya. Merupakan bank besar di dunia dengan jaringan lebih dari 200 subsidiaries di 31 negara akan memperkuat corporate image CCB Indonesia. Serta penambahan modal bank untuk mengembangkan bisnis akan lebih terjamin. Oke, bagus. CCB Corporation memiliki keahlian dalam infrastruktur financing akan memberi competitive advantage bagi bank untuk pengembangan ke skala yang lebih besar lagi. Dengan CCB Corporation sebagai pengendali dan penggunaan nama bank menjadi CCB Indonesia meningkatkan brand image bank. Tantangan ke depan ya. Ini public expose-nya ini di 2022 ya, ini baru 2022 dan mereka akan menyelenggarakan public expose ya. Ini 2022 di bulan Juli. 19 Juli dia mereka public presentasi materinya. Jadi belum ada tanya jawab, belum dipublish tanya jawabnya, mereka baru publish materi presentasinya. Tekanan inovasi digital pada perbankan, perkembangan bisnis model yang baru berbasis digital yang sangat dinamis. Tingkat persaingan antara bank semakin ketat. Nah, benar. Ini yang menjadi kesulitan ya. Di Indonesia itu banknya banyak banget, sumpah. Ada bank, ada koperasi. Ini soal ini ya kredit ya, pinjaman ya. Produk bank kan sebenarnya pinjaman kan. Nah, pinjaman itu lawannya bukan banknya itu selain bank ada koperasi, ada ini lagi multi finance.
Jadi mereka berantem sama 3 pihak itu loh. Apalagi ada bank digital. Jadi berantem lah sama 4 lembaga yang pinjemin duit. Ada bank digital, bank konvensional. Kalau ini kan masuk bank konvensional ya. Jadi mereka berantem sama bank digital, koperasi, dan ini multi finance. Financing lah ya. Kayak misalnya BCA Finance dan lain-lain. Finance apa dan lain-lain. Dan finance yang buat kredit kendaraan bermotor itu apa ya? Adira, ada Adira Finance. Nah, mereka berantem lah sesama peminjam duit. Apalagi kalau misalnya ada pinjaman online. Nah, mereka berantem juga sama pinjaman online. Untuk misalnya konsumsi beli motor atau kredit motor. Tingkat persaingan antara bank semakin ketat. Banknya aja banyak banget. Walaupun demikian, potensi pasar Indonesia masih terbuka dan relatif besar. Dampak dari persaingan menyebabkan tekanan terhadap margin pendapatan. Ini udah kelihatan kuartal 2 mereka turun. Dan ini kelihatan seret, omsetnya mereka naik lumayan susah karena rebutan nasabah. Rebutan nasabah dan rebutan klien mana yang mau pinjem duit. Kalau korporasi itu kan jumlahnya sedikit. Kalau individu jumlahnya lebih banyak, cuma pemasukannya sedikit. Itu yang menjadi problem. Jadi mereka bertarung sama bank lain untuk pinjam duit. Maksudnya memberikan pinjaman. Gitu. Ini yang paling ini ya, paling susah persaingan antara bank. Mengembangkan bisnis, jadi sasaran strategi mereka ya, mengembangkan bisnis secara berhati-hati dan konservatif pada segmen corporate. Nah, ini kan segmen corporate. Seiring dengan segmen usaha kecil, termasuk komersial dan consumer banking. Yang masuk paling banyak ke bank ya ini, corporate. Kalau UMKM lumayan bahaya, tapi jumlahnya lebih banyak. Tapi kalau consumer banking, pendapatan mereka kecil, karena uang konsumer kan kecil lah ya. Yang paling banyak justru di corporate. Memastikan modal yang memadai untuk pengembangan bisnis pada tahun 2022 dan seterusnya. Tetap konsisten meningkatkan penerapan GCG dan peningkatan sistem manajemen risiko ke level yang lebih advance. Optimalisasi kantor yang sudah ada menuju pengembangan perbankan digital. Jadi mereka sedang mengembangkan perbankan digital yang nggak mau kalah sama yang lain biar mengejar target ya. Peningkatan kualitas modal manusia dengan peningkatan skala program training dan kesempatan pengembangan yang lebih beragam. Penguatan infrastruktur sistem IT untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kapabilitas bisnis bank. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk manage risk, memutar kontrol, fungsi AML, ada anti-fraud, dan pengembangan produk dan jasa. Jadi ini strategi mereka ya. Jadi strategi yang paling bagus menurutku yang ini. Pengembangan perbankan digital. Karena semua orang, anak muda terutama ya, kita akan menggantikan generasi milenial. Ini akan menggantikan generasi yang di atas milenial. Yang sudah berumur lah ya, dan mungkin sudah mulai meninggalkan dunia atau meninggalkan bumi. Penggantinya adalah anak milenial dan generasi Z. Dan milenial dan generasi Z ini sangat fasih dalam digital. Jadi nggak mau pusing nungguin di ngantri di apa sih namanya, di kasir atau di bank, cabang bank gitu kan. Mereka akan, kita ini malas kalau nungguin ngantri di apa sih, di cabang bank gitu kan. Jadi lebih baik kalau bisa transfer lewat mobile ya transfer lewat mobile. Transaksi lewat mobile ya transaksi lewat mobile gitu. Lebih simple. Nah, jadi ini yang bagus poinnya. Kalau modal inilah memang harus wajib lah ya. Mengembangkan bisnis secara hati-hati ini juga oke, tapi yang paling oke ini ke depannya. Mereka udah mulai masuk ke perbankan digital. Ya paling itu aja sih. Sisanya strateginya strategi yang biasa dan strategi yang memang harus mereka tuju ya untuk mempertahankan bisnis mereka. Nah, ini produk dan layanan ya. Ini produk simpanan. Di sebelah kiri ya produk simpanan. Yang tengah itu produk pinjaman. Nah, ini yang memberikan produk pinjaman inilah yang memberikan laba bersih ke perusahaan bank siapa saja ya. Direct loan, pinjaman recurring koran, dan lain-lain ya. Mereka ada kredit investasi loh. Kredit investasi. Wow. Ada lain. Ini mereka juga ada layanan yang nomor 3, transaksi jual beli valuta asing, bank settlement, safe deposit box juga ada. Nah, ini umum lah ya. Oke, produk dan layanan nomor 2, produk korporasi ya.
Pembiayaan back to back ini yang pendapatan yang paling gede ke bank ya masuknya, produk korporasi. Trade Finance Service. Oke. Produk dan layanan nomor 3 ada layanan kartu ATM sama e-banking. Mobile banking juga mereka sudah ada. Ini CSR mereka. Oke, selesai lah ya. Paling soal strategi mereka yang paling menarik ya, mereka akan menuju perbankan digital. Jadi siap ditunggu-tunggu aja. Untuk mengejar pasar yang lebih besar, terutama pasar milenial dan Z. Siapa tahu, ini nggak tahu kenapa ya orang Indonesia itu suka pinjam duit. Entah berbagai generasi ya, mau generasi yang paling tua sampai generasi yang paling muda. Demen pinjam duit, makanya bank di Indonesia itu subur. Kalau bank di negara lain mah mungkin sulit lah ya, karena jarang orang yang pinjam duit. Tapi di Indonesia itu orang demen pinjam duit dan demen kabur kalau setelah pinjam. Nggak tahu ya. Jadi habis pinjam mereka kabur. Jadi makanya MPL itu penting. Pinjemin ke orang yang tepat lah kalau bisa. Oke, next. Dividen mereka nggak pernah bagi ya. Dari zaman Bank Windu mereka nggak pernah bagi dividen. Nah, ini harga saham Bank Windu ya. Ini dari Max ya, aku settingnya Max. Jadi dari mereka IPO sampai tanggal sekarang. Ini mereka IPO di 2007 ya. Mereka IPO di 2007. Ini dari harga IPO mereka di 150-an, sekarang 92. Jadi gini nih, kita lihat ya. Sejak dipegang oleh Bank Windu sampai 2016, mereka memiliki kinerja yang lumayan oke. Tapi dari 2015 ke 2016 mulai seret karena ada campur tangan Bank China Konstruksi ya. Kita lihat di harganya, lihat ya. Sempat turun kalau IPO dari harga IPO turun itu wajar karena biasanya IPO itu kemahalan. Nah, ini harganya turun ya. Turun sampai ke sekitar 50. Sempat 47 bahkan 47 50. Ini karena mereka IPO harganya mungkin kemahalan dan mereka turun ke harga paling wajar. Dan karena kinerja mereka bagus dari 2008 sampai 2015 lah ya, atau 2016, harga mereka pelan-pelan naik dari 50 sampai ke, ini sampai 2016 lah ya, atau 2015 sekitar sini, sampai jadi paling tingginya itu di harga range-nya itu sekitar 160 sampai 200. 200 paling tinggi. Nah, jadi Bank Windu itu kinerja setelah IPO kan turun. Wajar lah ya, karena harga mahal ke harga wajar 50. Lalu mereka naik sesuai dengan kinerja mereka. Nah, di sini ada isu ingin dicaplok ya. Bank Windu ingin dicaplok oleh Bank China. Harganya langsung lompat tinggi ke 300 nih. Ini pas pada saat Bank Windu dicaplok oleh Bank China. Tapi setelah Bank China kinerjanya biasa aja, harga sahamnya turun sampai sekarang. Sempat naik, turun lagi. Kalian lihat kan? Apalagi di kuartal 2 ini mereka laba bersihnya turun. Omsetnya turun. Omsetnya turun artinya permintaan di kreditnya turun. Nah, akhirnya turun lagi mereka, drop lagi. Jadi buat teman-teman hati-hati. Mungkin bisa kalau udah masuk kalian boleh keluar dari saham ini ya. Boleh ya. Ini saranku bisa salah bisa benar. Jadi kalian jangan ngikutin, kalian ikutin data-data yang tersedia di sini ya. Jadi kemungkinan kuartal 2, kuartal 3 sampai 1 tahun ini kemungkinan mereka akan turun dibanding tahun lalu. Tapi apakah ada keajaiban? Bisa aja ada keajaiban di kuartal 3 dan kuartal 4 mereka naik. Tapi kalau aku sih pegangnya kalau kuartal 1 dan kuartal 2 mereka udah turun, ya kuartal 3 dan kuartal 4 selanjutnya itu pasti turun. Gitu. Jadi kinerja harga saham mereka turun, nggak ada dividen. Dan ketika aku cari berita tentang MCOR atau China Construction Bank, beritanya yang paling terakhir itu 1 tahun yang lalu. 1 tahun 6 bulan yang lalu. Rekor harga saham MCOR diwarnai aksi jual 188 juta saham oleh Joni Wiratmaja. Oh, sempat di-sell ya. Jadi kenapa harganya turun banyak karena sempat di-sell oleh si
Pak Joni. Ini 1 tahun 6 bulan lalu. So, kita akan masuk ke kesimpulan tentang Bank China Konstruksi Indonesia. Tidak ada dividen sama sekali. Kuartal 2-nya mereka offsetnya turun ya, offset dari permintaan kreditnya turun. Dan kelihatannya mulai seret ya secara tahunan. Kesimpulannya, apakah layak diinvestasikan? Ini menurut pendapatku pribadi ya, mungkin menurut analis lain atau orang lain yang sudah lama mungkin beda. Kalau aku pribadi, ini untuk saat ini ya, untuk saat ini Bank China Konstruksi atau saham MCOR ini tidak menarik untuk saat ini. Untuk tahun inilah, untuk semester inilah, atau untuk kuartal 2 ini. Jadi untuk saat ini lebih tepatnya. Untuk saat ini MCOR kurang menarik bagi aku ya. Aku sih belum tertarik karena omsetnya turun. Aku lebih suka kalau MCOR ini omsetnya naik. Tapi di kuartal 2 ini MCOR omsetnya turun. Omset bunganya ya. Jadi aku tidak akan beli meskipun laba bersih mereka naik. Bahkan mendekati dari laba bersih 1 tahun dari 2021. Ini mendekati loh, ya kan? Melebihi kan? Tapi aku lihat dari permintaan bunga mereka lah ya, permintaan omset mereka nih, permintaan mereka turun. Jadi aku kurang tertarik karena omsetnya turun di kuartal 2, tapi siapa tahu kuartal 3 berubah kan. Tapi biasanya nggak jauh beda. Itu karena kuartal 1 2 itu akan mencerminkan ke kuartal 3 dan keempat. Dan nanti kalau misalnya suku bunga naik dari BI, itu juga memperberat kinerja bank. Orang jadi lebih takut untuk pinjam uang, gitu. Jadi untuk saat ini Bank MCOR ini kurang menarik ya, saham MCOR ya, atau Bank China Konstruksi ini kurang menarik bagi aku dari jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, lebih baik aku pilih yang lain, bank yang lain, kayak misalnya bank BCA atau bank Elo Bank ya. Elo Bank itu menurutku itu bank yang OP ya untuk saat ini ya. Bank Elo Bank itu di eh, itu punya potensi untuk mengalahkan bank BCA versi digital ya. Dan akan kemungkinan bank Elo Bank ini bisa mengalahkan BCA yang konvensional juga. Kemungkinan ya, itu baru kemungkinan. Dan aku pernah bahas di video sebelum-sebelumnya, aku pernah bahas dan analisa Elo Bank. Jadi kalian bisa searching videoku tentang Elo Bank. Tapi kalau untuk saham MCOR ini, aku kurang menarik karena omsetnya turun. Meskipun laba bersih mereka naik, tapi omsetnya turun. Jadi aku kurang menarik. Untuk jangka pendek dan jangka panjang aku kurang tertarik. Gitu. Yang bikin kurang menarik ya omsetnya turun, itu aja sih. Dan kelihatan lambat jalannya. Pertumbuhannya kelihatan lambat. Itu aja sih tentang analisa tentang saham MCOR atau Bank China Konstruksi saat ini. Apakah mereka bisa berubah ke depannya? Bisa aja, gitu. Oke, kita lihat ini ya, valuasi. Aku sampai melewatkan valuasi. Terakhir, valuasi di harga 92, PR mereka itu 28 kali. Itu sudah kemahalan ya. Ini ekuitasnya kenapa 0,57? 0,57 karena mereka ada suntikan di sini. Tapi kalau mereka nggak suntik, ini pasti di atas 1. Gitu. Paham lah ya? Jadi ekuitas mereka bertambah karena right issue, jadi mengakibatkan PVBR mereka naik. Tapi kalau misalnya nggak disuntik, ya mungkin itu harganya valuasinya lumayan tinggi. Tapi kalau kita akan pakai valuasi dari PER ya, PER itu 28 itu lumayan tinggi. Atau kalau lebih tinggi dari wajar sedikit lah. Tapi aku hitungnya tinggi. Gitu. Karena kinerja kuartal 2, tapi sih yang paling membuat aku keputusan tidak ingin membeli yaitu di offset bunganya mereka itu turun. Nah, ini turun. Yang paling persentase yang membuat aku tidak tertarik yaitu omset mereka turun. Dari 634 ke 610. Itu aja sih. Ya udah, itu analisaku tentang ini ya, perusahaan atau bank
China Konstruksi Indonesia, atau saham MCOR. Kalau ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, bebas kalian tulis di kolom komentar ya. Apa saja boleh, dislike juga boleh, like juga boleh. Lalu kalau misalnya ada kalian ingin request analisa saham yang lain, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke, thank you sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.